minta maaf pada sebagian yang karena formulasi kemarin mengecewakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Umum Pengurus Besar Jamiatul Waslih Bapak Kiai Haji Dr. Masyuril Hamis, juga Ketua Dewan Fatwa Bapak Tengku Abdul Hamid, Ketua Dewan Pertimbangan Kiai Haji Dr. Yusnar Yusuf, para pimpinan wilayah se-Indonesia. Ini ada 23 provinsi hadir di sana. 32 provinsi, kemudian para ketua pimpinan daerah kabupaten kota. Ini ada kalau catatan di sini 362. Masya Allah, ahlan wa sahlan di Jakarta. Juga yang datang dari luar negeri. Ini satu di sini ada Ustazah Umi Afrah di sini dari London khusus. 3 minggu lalu saya ketemu beliau di London. Luar biasa. Sekarang sudah ketemu lagi di sini. Seluruh hadirin peserta Rakernas. Tentu kita mulai dengan bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita beri nikmat sehat, diberikan kekuatan sama-sama bisa berkumpul dalam sebuah Rakernas yang alhamdulillah diselenggarakan di Jakarta. Jadi saya waktu itu sampaikan insya Allah saya datang. Tapi prinsipnya memang dari dulu sama. Lebih baik mendadak datang daripada mendadak batal. Jadi hari ini pun saya terbang ke Lampung pagi, sebetulnya saya berangkat tadi pagi, acara langsung begitu mendarat. Lagi ini slot waktunya paling memungkinkan justru sore ini. Jadi alhamdulillah sore ini insya Allah Jumat berkah buat kita. Yang tidak terduga adalah diberikan jaket ini. Ini seperti pelantikan tadi. Soalnya ini kalau di musim pemilu itu biasanya banyak yang minta diberi jaket. Itu kita senang karena satu tentu lihat Jakarta, ekonomi dan lain-lain. Tapi yang tidak kalah penting adalah kita ingin tunjukkan banyak hal dikerjakan di Jakarta selama pandemi. Insya Allah kalau datang agak pamit gitu saya. Kalau saja Rakernasnya minggu lalu itu bersama dengan Formula E. Saya kemarin sampaikan minta maaf pada sebagian yang karena formulasi kemarin mengecewakan pada orang-orang pesimis bisa terjadi. Yang pesimis itu kecewa sekali, tapi mohon maaf ya, mengecewakan. Kita sebenarnya ingin membahagiakan semua orang, tapi ada yang kecewa. Dan ini semua saya waktu itu sampaikan pada saat kita ngobrol di rumah bahwa selama menjalankan amanat di Jakarta ini, kiriman doa tidak pernah putus dari begitu banyak pribadi-pribadi ikhlas di mana saja. Dan itulah yang membuat kami merasakan sekali setiap kali pintu tertutup muncul pintu baru tak terduga yang menyelesaikan masalah. Berderet selama bertahun-tahun saya merasakan. Itu sebabnya saya kesempatan itu sampaikan terima kasih pada Bapak Ibu yang dari jauh, lokasinya tidak dekat dengan Jakarta, tapi hati dan pikiran dan doa dikirimkan ke kota ini. Dan tantangan yang kita hadapi di Jakarta tidak kecil. Tapi kita berharap ke depan, insya Allah saya berapa bulan lagi ini akan tuntas. Bulan Oktober selesai, mohon doanya biar bisa husnul khatimah. Iya, husnul khatimah betul kan? Biar di ujungnya baik, dan kita berharap nantinya
apa yang kita kerjakan di Jakarta ini punya dampak jangka panjang. Tapi sekarang kita berada dalam suasana rakernas. Ini adalah sebuah rakernas yang kita berharap nanti punya output bagi organisasi. Dan karena Al-Wasliyah ini punya konsentrasi pada bidang pendidikan, benar ya? Bidang pendidikan salah satu konsentrasi Al-Wasliyah, maka kita harus secara serius membaca perubahan zaman. Apalagi masa pandemi ini. Masa pandemi ini ada sebuah perubahan yang nanti akan mulai terlihat beberapa tahun ke depan. Bapak Ibu sekalian, setiap kali terjadi pandemi, maka pada saat itu umat manusia mengalami evaluasi atas kegiatan. Ini dialami puluhan kali. Cuman sebagian besar dari peristiwa pandemi ini tidak tercatat di negeri kita. Karena itu kita sering lewatkan. Tapi sesungguhnya banyak perubahan setiap kali kita lewat pandemi. Berbeda dengan epidemi. Kalau pandemi itu dialami oleh seluruh dunia. Nah, saya merasa ini kesempatan yang baik. Mudah-mudahan dalam rakernas ini bisa secara serius dipikirkan. Kita ini, Bapak sekalian, anak-anak kita, kalau bicara pendidikan, anak kita anak abad 21. Betul ya? Gurunya abad 20. Betul ya? Gurunya abad 20. Sekolahnya abad 19. Iya, Bapak coba lihat foto sekolah kita sekarang, terus dicek dengan foto sekolah kita abad 19. Sama, mengatur kelasnya sama, mengatur duduknya sama, semuanya sama. Tapi kalau kita perhatikan, ini tantangan tersendiri sekarang. Kemarin, pada masa pandemi terpaksa kita harus menggunakan teknologi, sehingga gurunya dipaksa abad 21. Mekanisme belajarnya dipaksa abad 21. Yang dulunya kita 3 abad ini dalam satu tempat. Anaknya abad 21, gurunya abad 20, sekolahnya abad 19. Betul itu, Bapak Ibu boleh cek itu. Dalam 2 tahun ini semuanya dikonversi dari satu. Jadi sekalian, ini harus diantisipasi dampaknya. Ini harus diantisipasi pada guru-guru kita. Ini harus diantisipasi pada bagaimana kita mengatur sekolah kita ke depan. Jadi, peristiwa kemarin itu peristiwa potensi hikmahnya besar. Tapi, kita harus membacanya sekarang. Kalau kita tidak lakukan sekarang, nanti umat Islam tertinggal. Umat Islam sering kalah bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak cekatan membaca perubahan zaman. Kecepatan membaca perubahan zaman itu penting sekali. Jadi saya berharap dalam rakernas ini Al-Wasliyah menjadi yang paling cepat membaca perubahan zaman itu. Ini baru satu catatan. Ada banyak peristiwa-peristiwa yang perlu diambil hikmahnya sekarang. Jadi kalau kita perhatikan dari 3 hal tadi itu, bagaimana 3 abad berada dalam satu lokasi, ini terjadi di semua tempat. Apa yang harus kita lakukan, langkah apa tindakan, banyak sekali sekarang itu kajian yang menyampaikan. Tapi pesannya adalah jangan lewatkan momen perubahan ini. Ini momen perubahan yang amat penting yang harus kita manfaatkan. Tes, lebih baik. Oke, jadi Bapak sekalian yang saya hormati, ternyata mikrofon berpengaruh pada kualitas suara ya. Jadi lain kali kalau lihat penyanyi hebat itu ragukan mikrofonnya. Belum tentu itu suara dia langsung. Suara saya jadi lebih indah dari aslinya gara-gara. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, saya teruskan tadi. Jadi ini adalah satu momen. Kalau kita tidak segera lakukan perubahan, khawatir kita tertinggal. Bapak Ibu sekalian masih ingat barangkali tahun 90-an kita semua melihat ada usaha namanya wartel. Ya. Ada tidak kota tanpa wartel? Ada semuanya, apalagi dekat kampus, wartel di mana-mana. Betul ya wartel itu? Hari ini ada nggak wartel? Bahkan telepon genggam saja, telepon umum sudah tidak ada.
Jadi bayangkan kalau ada seseorang di akhir 90-an, awal 2000-an investasi besar-besaran bikin wartel nih, tidak baca buku perubahan bahwa nanti akan munculnya mobile phone, maka dia termasuk rombongan tertinggal. Hari ini dunia sedang baca perubahan itu. Jangan umat Islam terjebak, kita masih di wartel terus, kita masih merasa tenang terus. Nanti tahu-tahu muncul gelombang baru, kita terbelakang. Di mana lokasinya? Di pendidikan. Karena perubahan yang paling berdampak ke masa depan adalah perubahan di bidang pendidikan. Pendidikan. Nah, ini momentum yang sangat penting menurut harapan kami, di mana rakernas seperti ini memberikan perspektif. Lalu harapannya nanti tentu tidak diselesaikan di sini, tapi undang itu pakar-pakar itu yang baca perubahan, undang mereka. Kalau gubernur DKI bukan pakarnya, undang mereka untuk memberikan detailnya, sehingga Al-Wasliyah punya kebijakan secara nasional mengantisipasi, dan harapannya nanti di tahun-tahun ke depan ketika kita menengok ke belakang, Al-Wasliyah termasuk yang paling awal mengantisipasi perubahan itu. Ini catatan kecil karena kita berharap sekali bahwa pendidikan kita ini benar-benar nantinya satu sisi membekali akar fondasi iman, Islam, akhlak yang kuat. Ini fondasi, tidak usah diubah-ubah. Metodenya kita kembangkan, tapi fondasi ini kuat. Di sisi lain, kompetensi, keterampilan itu menjangkau abad 21. Ini kita butuhkan sekali, sehingga kita bisa menjadi pemenang-pemenang di masa yang akan datang. Kemudian, sekalian saya hormati, di Indonesia, di Jakarta, kita semua merasakan ini soal lain. Tadi soal pendidikan. Yang kedua adalah bagaimana umat Islam bisa menyampaikan, mengartikulasikan aspirasi dan harapannya di tahun-tahun ke depan ini adalah tahun-tahun di mana kita memasuki wilayah pengambilan keputusan keterkaitan dengan pemilu, pilpres dan lain-lain. Ini kesempatan kepada pribadi-pribadi baik untuk bisa didorong. Seringkali Bapak sekalian kita ini lucu. Kalau ada orang tak bermasalah masuk politik, dipermasalahkan. Iya, coba di kampus misalnya ada dosen jadi caleg, ini sesama dosen lain ngapain jadi caleg? Udah aja jadi dosen saja. Tapi kalau ada orang bermasalah masuk politik, tidak dipermasalahkan. Sudah. Terus kapan kita bisa lebih baik kalau selalu terbalik? Bahkan saya pernah mengalami di kampus. Saya waktu di kampus ketemu dengan anak-anak mahasiswa. Satu ketika ngobrol, saya tanya, nanti kalau udah lulus mau kemana? Saya rencana bisnis Pak. Di kampus Parmadina mau bisnis. Saya tanya balik, kenapa tidak ke politik? Terus dia menengok saya itu kayak, politik? Ini rektornya tanya politik. Jadi dia jawab, enggak Pak, enggak, saya enggak mau ke politik. Kenapa? Politik kotor Pak. Terus saya tanya balik, kalau bisnis bersih ya? Ya enggak juga Pak. Saya rasa kotor dan bersih itu bukan sektor. Kotor dan bersih itu selalu memegang adab etika dalam melaksanakan di tiap sektor. Sektor apapun itu. Bahkan sesungguhnya kompetisi yang paling ketat seringkali kompetisi bisnis. Cuma nggak pernah kelihatan. Bapak Ibu tahu nggak kompetisi paling ketat di Republik ini antara apa dengan apa? Iya, usaha apa? Alfamart, Indomaret. Itu ketatnya luar biasa. Betul-betul sampai kampung-kampung, betul tidak? Luar biasa ketat itu. Tapi tidak pernah masuk headline. Tapi ketat sekali. Nah ini saya sampaikan kenapa ini kumpul. Al-Wasliyah dan Rakernas ini kami berharap mudah tahun-tahun ke depan mudah-mudahan makin banyak kadernya yang baik-baik, yang kader berakhlak mulia, yang punya kompetensi, dorong untuk masuk ke wilayah pengambilan keputusan. Karena kalau yang baik-baik tidak mau berada di wilayah ini, tempat ini akan selalu masalah. Tantangannya tidak kecil, tantangannya cukup besar. Tapi ya disitulah letak ujiannya. Dan kalau ini didorong dengan niat yang baik untuk mewarnai
Republik ini, mengambil pengambilan keputusan, insya Allah. Walaupun secara organisasi mungkin tidak mengambil sikap politik secara resmi kepada partai A, B, C, D, tetapi bahwa kader-kader yang baik, yang cocok, dorong, dan jangan justru dipermasalahkan. Karena kalau yang baik dipermasalahkan, maka sepi nanti wilayah politik kita ini, Pak. Dan saya sampaikan tadi, bila yang bermasalah masuk politik tidak dipermasalahkan, sementara orang yang tak bermasalah malah dipermasalahkan. Nah, kapan kita bisa menjadi lebih baik? Dan ini satu harapan, karena begini sekalian, hari-hari ini memang hari-hari itu masih bukan hanya beberapa hari ke depan, tapi ke sekarang beberapa waktu terakhir, mungkin 20-an tahun lebih, keluarga-keluarga di Indonesia mengalami krisis kepada contoh-contoh figur yang berada di politik. Saya dulu tumbuh besar, Pak, di Jogja. Itu masa kecil itu diberikan bacaan biografi. Bacaannya siapa? Biografi Agus Salim, Muhammad Natsir, Rum, kemudian Syahrir, tentu Hatta, tentu Soekarno, tentu disebut nama satu-satu tokoh-tokoh ini. Itu bacaan biografi. Di rumah-rumah ini diberikan contoh. Nah, kalau hari ini mereka ditanya profesi mereka apa itu? Profesinya apa mereka? Politisi, Bapak Ibu. Cuman hari ini jarang sekali orang di rumah-rumah bila nonton TV bilang sama anaknya, lihat debat di politik. Nak, nanti kalau besar jadi seperti ini ya. Ada tidak yang nonton debat di televisi lalu bilang, yang sering terjadi, nak kalau gede jangan begini ya. Ini isu, ini masalah. Ini sekarang bisa terjadi. Karena itulah kita berpikir ada baiknya yang baik-baik ini, yang punya kompetensi, punya integritas, doronglah untuk berada di wilayah publik, dan awasnya bekali mereka, dampingi mereka sehingga mereka bisa diandalkan untuk masa depan. Nah, jadi sekalian yang kami hormati, ini adalah sebuah harapan, dan kita juga Masya Allah, Bang Doli, siap. Ahlan wa sahlan, Bang Doli. Sama ada bajunya tuh, Pak. Baju enggak sama. Nah, ini baru saya ceritakan, ini contohnya nih. Ini contohnya. Ini contohnya. Kalau ada orang yang tak bermasalah, kita harus fasilitasi. Nah, salah satunya Bang Doli ini. Jadi beliau memimpin di Komisi 2 yang sangat strategis, karena semua urusan-urusan yang menyangkut tata kenegaraan kita, pengelolaan pemerintahan kita ada di dalam Komisi 2. Jadi komisi ini itu komisi yang anggota Dewan serius berada di sini. Jadi ada yang komisi mata air, ada yang komisi air mata. Yang di sini komisi air mata di sini. Tapi itu bagi orang yang pencahariannya mencari air. Kalau yang niatnya adalah untuk ngurus republik dengan benar, tidak pernah diperhatikan mana air yang banyak, mana air yang tidak banyak. Yang penting berdampak kepada urusan kemajuan kita. Jadi komisi beliau ini serius-serius semua di situ. Dan semua yang dikerjakan keputusannya memang bukan wilayah yang ya Bapak tahu lah, kalau dikalimatkan agak susah gitu kalimatnya. Ini sekalian saya meneruskan harapan bahwa di Rakernas ini nantinya bisa mendorong satu itu, soal perubahan yang terjadi kemarin. Yang kedua adalah antisipasi bulan-bulan tahun ke depan, dorong lebih banyak lagi pribadi-pribadi untuk mau berada di wilayah pengambilan keputusan publik. Dan ini akan mewarnai sekali, mewarnai betul. Bapak bisa rasakan kebijakan A, B, C, D banyak sekali itu merupakan keputusan-keputusan politik. Sebagaimana yang kami rasakan juga ketika di Jakarta, kita mengambil satu kalimat sebagai rujukan untuk seluruh kebijakan. Satu kalimat itu sederhana sekali, bukan buatan kami, tapi ini kesepakatan Republik.
Kalimatnya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Jakarta. Itu kalimatnya. Ini menjadi rujukan. Jadi kalau mengambil sebuah kebijakan, tanya, sudah menjalankan ini belum ya? Apakah ini sejalan dengan kalimat ini belum ya? Itu kalau bahasa teknisnya dikalibrasi, dicocokkan terus dalam berbagai kebijakan supaya menghadirkan rasa keadilan. Di kota kita ini, di Jakarta ini, tanpa disadari Bu sekalian, itu kotanya tersegregasi. Tanpa kita sadari, ruang bersamanya tersegregasi. Kota itu ruangnya dibagi 3. Ruang pertama di rumah, ruang kedua di tempat kerja, ruang ketiga di tempat publik. Nah, ruang ketiga di tempat publik ini seringkali pemerintah tidak mengaturnya, tidak menyiapkannya, sehingga menyiapkan swasta. Di mana ruang publiknya? Ruang publik ini ruang kita bersama-sama. Banyak mall di Jakarta, itulah ruang publik bagi masyarakat di Jakarta. Di banyak kota juga bermunculan. Tanpa sadar itu tersegregasi. Bapak Ibu sekalian, tahu kawasan Bundaran HI ya? Di sana ada 3 mall besar. Kalau belum ingat, nanti saya ingatkan lagi. 3 mall besar ya. Satu namanya Plaza Indonesia, satu namanya Grand Indonesia, satu lagi namanya Tamrin City. Betul ya? Coba perhatikan. Yang masuk Tamrin City nggak berani masuk Plaza Indonesia. Betul? Yang ke Plaza Indonesia nggak pernah masuk Tamrin City. Sama, Grand Indonesia begitu. Terus sekarang saya perhatikan ini, tanpa kita sadari masyarakat itu segregasi. Harusnya ruang ketiga itu bersama-sama, setara. Tidak ada perasaan atas bawah. Tapi karena negara jarang hadir ngurus ruang ketiga, terasa di Jakarta. Itu sebabnya kenapa kita bangun lebih dari 100 taman di kota ini. Bukan soal tamannya, ini adalah untuk membuat siapa saja datang tanpa ada perasaan kelas. Kalau masuk ke Tamrin City, oh ini untuk segmen tertentu. Masuk Plaza Indonesia, ini segmen tertentu. Ini kalau taman tak ada. Ruang ketiga itu dibuat setara. Kenapa? Rasa keadilan itu harus hadir. Siapa saja datang tanpa perasaan atas dan bawah, bisa berinteraksi. Dan taman ini bicara taman ini berubah dari, kalau bahasa Inggris ada 2, kalau bahasa Indonesia 1 taman, kalau bahasa Inggris 2, garden sama park. Kalau garden itu untuk ditonton, kalau park itu untuk bermain. Di London banyaknya park, kan? Kenapa? Karena untuk bermain. Ini Umi Afra tahu persis di situ. Kalau park itu bermain, kita semua tamannya kita tempatkan sebagai garden. Buktinya apa? Rumput-rumputnya kasih tulisan dilarang menginjak rumput. Nah, rumput itu untuk tontonan. Rumput itu untuk bermain, bukan untuk ditonton. Tapi di mana-mana normal betul tulisannya dilarang menginjak rumput. Bayangkan Monas segede itu tulisannya dilarang menginjak rumput. Dan anak main di mana kalau rumputnya tidak boleh diinjak-injak? Nah, takut rusak. Kalau rusak tanam lagi cuma rumput kok. Apa repotnya? Ya itulah tugasnya perawatan rumput supaya tetap hidup. Tapi buat bermain. Nah itulah kemudian semua tanda-tanda itu dicabut semua di Jakarta. Nah, lagi. Tumpukan mengubah dari tempat ditonton menjadi tempat. Nah kalau ada tempat bermain, itu yang rumahnya apartemen mewah maupun rumahnya sederhana berada di tempat itu tanpa ada perasaan beda kelas. Semuanya sama, sederhana kalau sekali. Tapi saya ingin sampaikan, yang namanya membangun rasa keadilan. Nah, yang lebih kompleks tentu pajak misalnya. PBB di Jakarta 4 tahun terakhir ini tidak pernah ada kenaikan. Kenapa? Karena PBB kita ini pernah naik 500%, Bapak Ibu. 500% kenaikan PBB. Saya mau tanya nih, kalau PBB dinaikkan 500%, NJOP-nya naik 500%, bayarnya naik 55 kali lipat. Sesungguhnya apa artinya itu? Pemerintah sering bilangnya begini, kami mau meningkatkan pendapatan dengan cara menaikkan pajak. Yang dinaikkan pajak bumi dan bangunan. Itu adalah pengusiran sopan atas warga yang tak mampu bayar pajak. Tinggal tunggu waktunya. Apakah 3 tahun, apakah 8 tahun, apakah 15 tahun, satu-satu akan terpental dari kota ini. Siapa yang terpental? Yang tidak bisa bayar pajak. Dan sebagian, saya merasakan betul,
Ini Bang Doi ingat ya Bang, Bang Loyarham meninggal bekas Menpora kita, bukan bekas Menpora. Mahir Umar nih. Bukan, sebelumnya Bang Abar Menpora. Gafur. Bang Gafur. Saya ketemu beliau, Loyarham meninggal kemarin COVID. Lalu dia sebagai Bung Anies, terima kasih Bung Anies. Saya ini setiap bulan nabung 8 juta rupiah setiap bulan, karena PBB saya 100 juta rupiah di Menteng, PBB 100 juta rupiah. Jadi setiap bulan dia nabung 8 juta supaya di ujung nanti bisa bayar pajak. Lalu yang kita lakukan adalah mereka yang berjasa untuk Republik ini di Jakarta pajaknya 0. Jadi seperti yang tahu 0. Bayangkan di sini pendiri-pendiri Republik tinggal di tempat-tempat yang dulu biasa-biasa saja tempatnya. Karena perubahan zaman tempatnya jadi elit. Padahal mereka tidak pernah berencana tinggal di tempat dalam tanda kutip elit, tinggal di situ. Apa yang terjadi? Satu persatu terusir di rumahnya. Terusir di rumahnya. Kenapa? Tidak mampu bayar pajak. Nah sekarang kita ambil kebijakan. Semua yang berjasa untuk Republik, maka mereka bebas PBB sampai 3 generasi. Memberikan rasa dan semua guru juga. Kalau di Jakarta sekarang semua guru PBB-nya 0, tidak bayar pajak di Jakarta. Jadi kalau di sini ada guru-guru pengen pajaknya 0, Jakarta ada. Atau dibalik, mintalah daerah-daerah itu untuk pajak guru jadi 0. Lah orang ini berjasa begitu banyak kepada seluruh masyarakat, maka kehadiran dia di tanah kita adalah memberi manfaat bagi kita. Justru mereka harus dinolkan pajaknya. Jadi di Jakarta ini banyak profesi yang pajaknya justru diberikan. Bagian dari apa? Bagian dari kebijakan untuk menghadirkan rasa keadilan dan tidak dinaikkan untuk tidak melakukan pengusiran secara sopan, halus sekali. Jadi tanpa kita sadari kebijakan ini. Nah ini bersama contoh-contoh. Dan kami berharap nantinya apa yang dikerjakan ini bisa memberikan rasa keadilan bagi semua. Doakan ini bisa terus-menerus berlangsung di kota kita. Karena sudah diinstitusikan, insya Allah bisa berkelanjutan. Bapak sekalian saya hormati, sudah sebentar lagi masuk waktu maghrib. Jadi izinkan saya mengakhiri dan sekaligus menyampaikan selamat datang kembali di Jakarta. Insya Allah sempat menikmati kota ini. Nanti di antara waktu yang senggang karena kebetulan tempatnya di Ancol. Jadi secara tempat itu sangat strategis. Bila tidak ada waktu sempat, maka manfaatkan untuk lihat apa yang sudah terjadi di kota ini. Boleh ke JIS pulang dulu. Kalau JIS dekat dari sini, dekat. Kalau mau ke JIS nanti bisa diatur. Ya, kalau perlu nanti disiapin bisnya aja ke sana. Siap. Nanti boleh. Mau hari apa waktunya nanti diatur Pak Ketua. Nanti kita fasilitasi kendaraan. Ya. Nah, kalau MRT udah pernah naik belum? Belum. Mau naik MRT? Boleh. Nanti diatur dah. Nanti diatur aja jalan. Biar doain biar MRT yang sampai Ancol. Jadi sekarang MRT itu baru sampai dari Bundaran HI sampai Lebak Bulus. Sekarang sedang konstruksi untuk sampai ke Kota Tua. Nanti dari Kota Tua sampai ke Ancol. Tapi baru selesai nanti tahun 2027. Panjang Bapak Ibu. Soalnya galinya di dalam tanah. Gali dalam tanah itu luar biasa volumenya. Jadi kalau satu kilometer itu bisa menghasilkan tanah sebesar 220.000 meter kubik itu per kilometer. Jadi bisa dibayangkan volume tanah yang dikeruk. Karena itu proyek yang sangat besar. Tapi kalau sudah jadi, insya Allah usianya bisa ratusan tahun. Jadi bukan usia yang sebentar, usianya panjang. Kita jangan khawatir untuk mengerjakan sesuatu yang besar. Bangsa ini memang terlatih untuk melakukan yang besar. Kita punya kejagaan. Itu saja barangkali dari kami. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih pada Bapak Gubernur yang kami banggakan. Sebelum kita bukakan ruangan ini, ada